Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariban birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darain amin. Ila an qala al-hadithu tsani an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajirur raji rahmatallahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqnit. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam anna rajulan lam ya'mal khairan qad illa at-tauhid falamma hadarahul maut qala li ahlihi ila akhirih. Wallahu a'lam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah Masjid Jami' Al-Barakah rahimakumullah, wabil khusus para asatidah, para guru-guru, para sesepuh bini sepuh, para orang tua, para tokoh teristimewa, guru kita bersama sekaligus ketua DKM Masjid Jami' Al-Barakah, akhina fillah al-mukarram Bapak Ustaz Muhammad Saleh, guru kita, orang tua kita bersama, akhina fillah Bapak Ustaz Haji Ahmad Mukhlis, serta para sesepuh, para hujjaj yang mohon maaf tidak saya sebutkan. Kita doakan guru-guru kita, orang tua kita, sesepuh masjid dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahi hidupnya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di Sabtu subuh yang mulia ini, di pekan pertama dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu, yaitu mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kajian subuh sebagaimana biasa setiap bulannya di Sabtu pertama kita membahas tentang ilmu hadis, yaitu yang ada di dalam kitab Al-Mawa'id Al-Usuliyah karangan Al-Imam Al-Syekh Muhammad ibn Abi Bakar Al-Usuli rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, di pelajaran yang lalu, telah dibahas hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Qala sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang artinya baginda Nabi SAW bersabda, ar-rahimun, orang-orang yang berkasih sayang, yarhamuhumur rahman, niscaya mereka disayang oleh Allah Sang Maha Rahman. Irhamu, sayangilah man fil ardi, orang-orang yang berada di bumi.
makhluk Allah yang berada di bumi, yarhamkum man fis sama, niscaya engkau akan disayang oleh makhluk Allah yang berada di langit. Dan juga telah dibawakan kisah daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an dengan kasih sayangnya terhadap seekor burung pipit, kemudian beliau bebaskan dari anak kecil yang menyiksanya atau yang bermain dengannya. Lantaran itulah Sayyidina Umar Ibn Khattab dalam riwayat beliau disayang oleh Allah, dibebaskan dari azab kubur atau dari siksa kubur. Begitu juga ada hikayat yang kedua, di mana seorang abid fi Bani Israel, orang yang ahli ibadah dari Bani Israel, bahwasanya dia melewati setumpuk pasir. Kemudian kaumnya atau keluarganya dalam keadaan kelaparan. Maka dia berharap tumpukan pasir yang dia lewati itu, Pak, supaya Allah ubah menjadi tumpukan tepung terigu. Artinya apa? Supaya bisa dimakan sama keluarganya, sama saudaranya, sama kaumnya, bisa mengenyangkan mereka. Jadi saking laparnya ngelihat pasir kayak tepung terigu. Nggak ada bedanya kita kalau lagi Ramadan, ya Ustaz ya, asar udah pada asar ngelihat sunlight kayak ngelihat kolak buir atau ngelihat kolang kaling, ya, ngelihat apa aja udah kayak makanan. Namanya juga orang lapar, ya namanya juga orang lapar. Maka dia ngelihat pasir kayak tumpukan tepung terigu, maka dia berharap, ya kalau dia punya terigu yang banyak, dia bisa gandum yang banyak, dia bisa bikin adonan, bikin roti supaya dimakan, supaya dimakan. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada para nabinya, khususnya yang ada di kaum tersebut di Bani Israel, bahwasanya kata Allah, qul li fulan innallaha ta'ala qad awjaba laka minal ajri ma law kana daqiqan fatasaddaqta bihi. Katakanlah kepada itu orang yang punya rahmah kasih sayang terhadap kaumnya, ya, bahwasanya Allah telah mewajibkan untuknya pahala yang besar dengan dia itu mengira atau berharap tumpukan pasir tadi menjadi tepung supaya dia bisa bersedekah, ya, supaya dia bisa bersedekah. Faman rahima ibadallah yarhamuhumullahu ta'ala. Maka barang siapa yang menyayangi hamba-hamba Allah, maka Allah Ta'ala menyayanginya. Fa inna dzalikal 'abda lamma rahima ibadallahi biqaulih law kana hadza daqiqan la ashba'an nas fawajada thawaba kama law fa'ala. Bahwasanya orang yang menyayangi hamba-hamba Allah akan disayang Allah. Sesungguhnya seorang hamba, jika dia menyayangi hamba-hamba Allah, bahkan dengan hanya ucapan law kana hadza daqiqan la ashba'an nas, andaikan ini tumpukan pasir adalah tumpukan gandum, tumpukan tepung, maka saya bisa mengenyangkan perut manusia atau bisa mengenyangkan perut yang kelaparan. Fawajada thawab, maka dengan yang demikian tadi orang tersebut atau kita bakal dapat pahala sebagaimana kalau kita mengerjakannya. Ya, jadi maksudnya nih Pak, kita punya niat baik, kita punya niat bagus untuk bersedekah atau untuk nolongin, bantuin orang, tapi kita kagak sanggup, tapi kita kagak mampu. Emang kagak gablek duit kan begitu.
Kita kagak bisa nih nolongin orang dengan harta kita. Kita kagak bisa bantu orang dengan tenaga kita. Cuman kita punya hati, punya perasaan, tamanna. Kita berangan-angan atau kita berharap, andaikan gue punya duit banyak, begitu. Ya orang angan-angan boleh Pak ya, ya boleh ya, boleh. Andaikan ya gue punya duit banyak, gue kawin lagi, kan begitu. Angan-angan ini, angan-angan. Ya walaupun saya yakin gak ada yang berani, kan begitu. Iya. Kata Kiai Munawir asli kan begitu. Yang bininya 2, gentleman. Kalau yang baru atuh kayak saya, yang mau bawa bapak begitu, cemen katanya begitu ya. Masya Allah. Jadi kembali lagi, angan-angan atau berharap atau baru kepengen, andaikan gue punya duit banyak, gue tolongin dia. Atau punya rasa rahmah, kesian melihat orang susah. Ya kadang-kadang tuh Pak, kita kalau melihat orang di perapatan, di lampu merah, di jalanan, kita melihat orang kayaknya kesian. Apalagi dia berdagang, dia jualan, sedangkan fisiknya sudah sepuh, sudah tua. Dalam hati kita, kesian ini orang, kesian ini orang. Nah ini ternyata masuk ya. Andaikan saya punya banyak uang, saya borong itu dagangannya. Fawajada thawab kama fa'al. Maka biar kata dia belum sedekah, dia belum beli itu dagangannya, udah dapat pahalanya. Itu hadithur rahmah, karena di dalam hati kita ada sifat rahmah, kasih sayang terhadap hamba Allah. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya. Ciri-ciri daripada orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, walladzina ma'ahu, para sahabat, para tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, itu kita semua adalah asyidda 'alal kufar. Sama orang kafir tegas, sama orang kafir nggak ada toleransi kalau soal akidah, soal agama. Lakum dinukum waliyadin. Sama orang kafir nggak bisa berbagi keyakinan, tapi kalau dalam kehidupan kita saling berbagi, menjaga harga diri mereka, harta mereka, termasuk kewajiban umat Islam terhadap orang-orang di luar Islam. Terhadap orang kafir itu tegas, ruhama'u bainahum. Nah ini yang perlu diingat, sebagaimana yang kita bahas, terhadap orang beriman, terhadap orang Islam, rahmah, kasih sayang, lemah lembut, sebagaimana sifat Rasulullah yang paling menonjol di dalam dirinya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah SAW rauf, maha lembut. Itu kan sifat Allah min asma'il husna. Tetapi dalam ayat ini dinisbahkan juga kepada Nabi Muhammad SAW yang punya sifat lembut kepada hamba Allah, yang punya sifat rahmah, kasih sayang kepada umat manusia, terutama orang-orang beriman. Jadi ini ciri yang khusus terhadap pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, berkaitan dengan hadis ini, berkaitan dengan bab ini, sangat cocok sekali dengan bulan yang kita masuki sekarang, yaitu Syahrul Maulid atau Syahrul Maulud,
bulan kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Maulid. Kalau tidak salah bertepatan tanggal 4 Rabiul Awal. Benar Ustaz ya? Saya benar ya? Kemarin 3 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kalau kata ibu-ibu, kata emak-emak, kagak berasa Ustaz, udah bulan Maulid lagi. Ntar besok Rajab, Isra Mi'raj, kagak berasa ya, udah Rawahan, udah Rajaban, Sa'ban, penutupan Ramadan. Habis Ramadan Lebaran, habis Lebaran Muharram lagi, habis Muharram Maulid lagi. Begitu aja terus. Ya, dan ini adalah ya salah satu tanda kiamat yang nampak pada kita, ya taqarrabuz zaman. Ya, waktu itu makin cepat. Ya, waktu makin cepat. Tapi waktu itu makin cepat kalau nggak digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka kita ini diajarkan sama guru-guru kita, sama para kiai, para asatidz untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana setiap Sabtu subuh kita dikumpulkan, kita diajak untuk sama-sama memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah SAW beliau adalah makna dari sifat rahmah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan diutusnya Nabi Muhammad itu tidak lain tidak bukan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini ayat kita hafal semua nih. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmah, sebagai pembawa kasih sayang. Kepada siapa? Lil alamin, kepada semesta alam. Al alamin jama' alam, wal alam kullu ma siwallah. Alam itu adalah segala sesuatu selain Allah, baik manusia, bangsa jin, bangsa malaikat, baik langit dan bumi, siang dan malam, matahari dan bulan, itu semua adalah alam, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad diutus untuk semuanya, untuk semesta alam, tidak hanya untuk umat manusia. Bahkan beliau sendiri yang menyatakan di dalam hadisnya, innama ana rahmatun muhda. Innama ana, kalau bahasa guru tua dulu Al-Habib Hamid bin Hud Al-Attas mengartikan innama yang namanya. Innama ana yang namanya saya ini Muhammad bin Abdullah rahmatun muhda, kasih sayang, pembawa kasih sayang, pembawa hidayah untuk manusia. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kita selayaknya seperti umat Islam di seluruh penjuru dunia, di bulan ini mereka semua mengekspresikan kecintaan dan kerinduannya kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rame-rame memperingati, merayakan dan serta menghadiri acara-acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang nanya, Ustaz, hukumnya memperingati Maulid apa? Saya jawab dengan qasidah atau syair yang sering kita baca dalam kitab Maulid, yaitu dalam kitab Rawi Ad-Daibai karangan Syekh Abdurrahman Diba Al-Yamani. Beliau mengatakan dalam syairnya, walau anna amilna kulla yawmin li ahmad maulidan qad kana wajib salatullahi ma lahat kawakib ala hamad khairi
walau anna amilna kulla yaumin, dan andaikan kami mengadakan setiap hari peringatan Maulid. Kenapa? Li ahmada maulidan, untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, karena bergembira dan berbahagia. Lakana wajib, maka itu hukumnya adalah wajib bagi setiap pribadi orang yang beriman. Bukan wajib dalam hukum fikih ini Pak, bukan. Wajib terhadap diri kita. Kita ini orang beriman, kita ini orang Islam, kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya, bapak-bapak, kita semua adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai bahasa, bahkan berbagai golongan di dalam agama Islam, kita semua punya nabi yang sama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan ini orang semua ngadain Maulid, di Cibubur, di Jakarta, di Indonesia, di luar negeri, di hampir 5 benua besar di dunia ini, yang mereka itu semua berbahagia, mereka ngadain Maulid. Yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah jelas memperingati Maulid Nabi, memperingati Maulid Rasulullah, dibikin acara besar-besaran. Sambil yang dia Ahlussunnah wal Jamaah tapi dia kurang tapi senang hadir acara, sebab dia nggak mau desek-desekan sama orang, dia nontonnya live streaming aja begitu. Tapi dia like and share, dia kirim, dia posting, dia kirim ke grup-grup WA, dia posting di status WA, dia kirim di Instagramnya, medsosnya, kirim. Ngadain Maulid. Juga yang ketiga, dia like and share Maulid bid'ah, Maulid bid'ah. Itu ngadain Maulid juga tuh. Wah iya, itu ngadain Maulid. Gara-gara dia orang jadi senang Maulid. Jadi jamaah sekalian, semua kita ini gembira, bahagia. Maka pesan saya punya guru itu, kalau udah masuk bulan Maulid, hati kita kudu girang, hati kita kudu bahagia, hati kita kudu seneng dengan bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu sekalian, dengan keutamaan Allah dan kasih sayang Allah, dengan keduanya fabidzalika falyafrahu, berbahagialah, bergembiralah. Oh, kalau ada orang masih mempermasalahkan untuk apa Maulid, ngabis-ngabisin duit, ngabis-ngabisin dana masjid, katanya begitu. Bukan orang sini, bukan ya, orang Jombor, orang Jombor, pindahan dari sini kata Haji Amin begitu katanya. Ya, jadi jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimahumullah, buat apa? Dijawab oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam kitab karangan beliau yang berjudul Mada Nahtafilu bil Maulidin Nabawi. Sayyid Muhammad bin Alawi mengatakan dalam kitabnya, kalau ada seseorang, dia itu umat Islam, dia umat Nabi Muhammad SAW, dia berkata, buat apa kita mengadakan Maulid? Buat apa kita senang dengan Maulid Nabi? Maka seakan-akan dia berkata, buat apa kita senang dengan kelahirannya Rasulullah? Buat apa kita senang dengan adanya Nabi Muhammad dan diutusnya Nabi Muhammad? Maka ucapan semacam ini tidak datang dari orang yang beriman. Ucapan yang model begini bukan datang dari umat Nabi Muhammad SAW yang dia setia mengikuti ajarannya. Kita kepengen jadi umat marhumah, Nabiyuna Nabiyur Rahmah wa ummatuhu ummatun marhumah. Nabinya pembawa rahmat, umatnya adalah umat yang dirahmati. Maka tidak perlu banyak dalil untuk menjawab apa yang selalu dibicarakan di bulan Maulid. Maka prinsipnya atau sederhananya, yang kita itu memang dari kecil diajarin sama kiai, sama ustadz, sama orang-orang tua kita dulu, Pak.
Kalau bulan Maulid kudu girang, kudu senang, kudu bahagia, banyakin sholawat, banyakin memuji Nabi Muhammad, banyakin bercerita, mendengarkan kisah tentang sirah Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad. Maka kita jaga terus, kita laksanakan terus, kita istiqamah, jangan kita pernah mundur. Ini yang diajarin orang tua kita, guru-guru kita dari zaman jebot, zaman dulu sampai sekarang, sampai ntar kiamat kurang 2 hari katanya. Jadi tetap kita istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Kata Nabi Muhammad, sebaik-baik amalan ketika kamu sudah berkata amantu billah, saya beriman kepadamu ya Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqamah. Ya, kemudian istiqamah, bukan istri 3 dikotakin rumah, bukan. Ya Ustaz ya, bukan, itu bahaya. Kasih dulu lagi arahnya tak. Ini bapak-bapak biar kagak ngantuk ini, ya. Ya saya ngantuk, bapak ngantuk juga. Ya, istiqamah, to be continue, nggak pernah putus. Kita dari dulu maulid sampai sekarang maulid, sampai kiamat kita maulid. Insya. Nah, yang kagak maulid, yang di luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah atau dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi nggak mau maulid, silahkan. Kita nggak menyalahkan. Saya punya orang tua selalu pesan menghadapi ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara umat, lana a'maluna walakum amalukum. Dalilnya bukan lakum dinukum waliyadin, bukan. Lah ini dia masih orang Islam, jangan bilang agama lu, gua lu orang kafir lu, jangan itu. Ekstrim itu, Pak. Iya. Ya, makanya 73 golongan umat Islam yang kata Rasulullah semuanya di neraka, yang satu selamat, ma'ana alaihi wa ashabi. Yang ngikutin saya sama yang ngikutin sahabat-sahabat saya. Tapi kalau guru saya bilang menafsirkan atau memahami dari hadis ini, 73 golongan Nabi Muhammad semuanya masuk neraka, semuanya sesat kecuali satu. Kata guru saya, yang satu golongan ini adalah yang ngajak 72 golongan masuk surga supaya selamat dari api neraka. Bukan yang bikin orang Islam atau umat Nabi masuk neraka. Ini dikit-dikit sampai ulang tahun aja dibilang bidah, apa aja dibidahin. Nah, ini kan ya kurang mengindahkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan silakan, nggak maulid pun nggak masalah, nggak dosa. Ya, tapi jangan menyalahkan kita yang memang setiap tahun di bulan Rabiul Awal kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cukup satu dalil, Pak, ya, bahwasannya kita itu girang bahagia dengan kelahiran sosok manusia sempurna. Muhammad insanul kamil. Nabi Muhammad adalah manusia yang amat sangat sempurna. Tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya kecuali setelah Allah. Ya, Nabi Muhammad posisinya setelah Allah. Sebagaimana disebutkan dalam syair, ya Imam ar-rusli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah ikhudh biyadi. Ya Imam ar-rusli ya sanadi anta ba'dallah. Dalam riwayat lain anta babullah, engkau adalah setelah Allah, engkau adalah pintu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita girang, ya, kalau secara logika, secara analoginya, Pak, kalau kita punya anak atau cucu baru lahir atau ponakan baru lahir, kita layaknya manusia biasa. Jangankan yang beragama Islam, di luar Islam pun sama. Jangankan di negeri kita, di Amerika, Eropa sama. Ketika ada keluarganya yang melahirkan, sudah pasti anggota keluarganya girang semua. Betul, Pak? Kagak ada anak lahir, ponakan lahir, cucu lahir dia bilang, ngapain lu pakai keluar, masuk lagi lu bilang. Kagak ada tuh. Bedek sama anak yang baru lahir, kagak ada. Semuanya girang, semuanya seneng. Kecuali yang kagak lewat pernikahan, dibuang di got, nah itu yang kagak seneng tuh. Na'udzubillah. Semuanya senang, semuanya girang. Lah kok ini kita girang kepada kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang progresnya sangat jelas.
Kalau yang anggota keluarga kita progresnya belum jelas. Kita baru girang pas masih kecilnya. Giliran udah masuk SD udah ngeselin ini bocah kan begitu. Udah ngerepotin bapak emaknya kan begitu. Udah bikin puyeng bapak emaknya. Tapi waktu dia lahir kita kira. Lah bagaimana dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang progresnya sangat amat jelas? Ya, beliau adalah Nabi yang bakal nyelamatin kita semua. Beliau adalah Nabi yang nanti di hari kiamat beliau katakan kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau masukkan umatku ke dalam neraka, dan janganlah engkau bukakan pintu surga kecuali aku dan umatku sudah masuk ke dalamnya. Sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Analaha. Ya, kita akan selalu dijamin keselamatannya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, di dalam riwayat nih Pak, bahwasanya tatkala Nabi Muhammad SAW lahir itu pada hari Senin, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, ya ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Bapak ibu-ibu ada yang ngamalin puasa Senin Kamis. Nah ini dalilnya ketika ditanya, apa ya Rasulullah, kenapa engkau puasa ya Rasulullah hari Senin? Yauma dzalikal yaum wulidtu fi. Ya, hari Senin aku dilahirkan. Jadi memang jelas harinya hari Senin. Tanggalnya 12 Rabiul Awal. Walaupun ada yang mengatakan ulama di bulan Rajab, di bulan yang lainnya, tapi kebanyakan ya ulama mengatakan tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Besok berarti jatuhnya hari Minggu depan. Ya Ustaz ya, Minggu depan tadi. Minggu depan tuh Pak, pas tanggal 12 Rabiul Awal. Waktunya mendekati subuh. Tahunnya disebut tahun gajah, Amul Fil. Itu saudara-saudara kita Pak, di berbagai tempat itu banyak yang ngadain maulid pas tanggal 12 Rabi atau malam 12 Rabi. Seperti saya tahu informasinya itu dari saudara-saudara kita di Pasuruan. Ya, teman-teman saya tuh di Pasuruan, para gus, para kiai, para habib ngadain maulid malam 12 Rabiul Awal di Masjid Agung Al Anwar depan alun-alun kota Pasuruan. Itu diadakan peringatan maulid dimulainya jam 12 teng sampai subuh. Jam 12 teng sampai subuh. Kalau nggak percaya nanti malam minggu depan streaming, nonton streaming maulid alun-alun Pasuruan. Dimulainya jam 12 malam sampai subuh. Entar mahalul qiyamnya nih Pak Bu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu nanti ya Nabi salam alaiknya jam 3-an atau setengah 4, udah pengen subuh. Ya sebagaimana di dalam riwayat Rasulullah dilahirkan mendekati subuh. Ya, mendekati subuh. Itu sampai sebegitunya tuh Pak. Seneng, girang, cinta, rindu kepada Nabi Muhammad, bikin maulid tengah malam jam 12 teng sampai subuh. Saya cuman ngasih tahu doang. Nggak usah dibikin di Al-Barokah, jangan. Ya, kira-kira kalau kita bikin lagi besok jam 12 malam, ya ada yang mau hadir Pak? Wah, rohnya doang kayaknya Pak. Masya Allah. Jadi luar biasa Pak. Ya, ketika Rasulullah dilahirkan, yang menemani persalinan Ibunda Aminah bintu Wahbin ada 4 wanita. 2 wanita ahli wanita dunia dan 2 wanita surga. Yang di dunia yang jasad roh yaitu yaitu Ibu Syafa atau ibu dari Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang kedua budaknya Abu Lahab, budaknya Ummu Jamil yang bernama Thuwaibah Aslamiyah. Ini yang dari dunia. Yang Allah izinkan ruhnya turun dari surga. Allah kehendaki untuk menemani persalinan Ibunda Aminah, Siti Maryam binti Imran atau Ibunda Nabi Isa. Yang kedua Siti Asiyah
zaujat Fir'aun, istrinya Fir'aun. Biar kata lakinya Fir'aun kelakuannya 17 setan, tapi bininya soleha. Jadi kadang-kadang laki itu Pak, kita nih orang laki bagaimana istri. Kalau istri kita modelnya kayak Asia, biar kata kita kayak Fir'aun, insya Allah selamat. Tapi jangan kayak Fir'aun banget, jangan. Ya, jangan. Maksudnya kalau kita bini kita solehah, mantu perempuan kita solehah, insya Allah masih aman. Jadi ini yang menemani 4 wanita nih Pak, yang menemani empat wanita. Ya. Nah, ketika Ibunda Aminah mulai detik-detik ingin melahirkan putranya yang mulia, banyak peristiwa-peristiwa yang besar yang terjadi. Ya, diantaranya bergoncangnya arsy singgasana Allah Subhanahu wa taala. Fahtazzal arsyu turban wastimsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat saling bersorak-sorakan, malaikat saling teriak-teriakan dengan ucapan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Api Raja Majusi padam selama 1000 tahun. Kemudian patung-patung di depan Ka'bah itu Pak, Bu, semuanya jatuh, ya, semuanya runtuh, jatuh. Ya, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi karena Allah ingin memuliakan kelahiran nabinya, kelahiran kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai persalinan, waktu pagi ini udah jam-jam segini, Thuwaibah budaknya Abu Lahab pulang. Kemudian ketika pulang ditegur sama majikannya, sama tuannya, "Hei Thuwaibah, kamu dari mana?" Kemudian Thuwaibah jawab, "Saya dari rumah adikmu, rumah saudaramu Abdullah Aminah." Kenapa memang? Aminah tadi subuh habis ngelahirin putranya. Ponakan kamu Abu Lahab sudah lahir. Ponakan kamu Abu Lahab sudah lahir. Jadi Thuwaibah nih yang pertama kali menginformasikan kepada Abu Lahab bahwasannya ponakannya sudah lahir. Siapa namanya? Namanya Muhammad bin Abdullah, yang memberi nama kakeknya Abdul Muttalib. Yang namain Rasulullah itu kakeknya Pak, ya, karena ayahnya sudah meninggal. Ibundanya namanya ibu masih sakit setelah melahirkan. Jadi yang memberi nama adalah kakeknya Abdul Muttalib. Oh, sudah lahir ponakan saya, anaknya Abdullah bin Abdul Muttalib, putranya Aminah bintu Wahb. Iya, sudah lahir ponakanmu wahai Abu Lahab. Ketika Abu Lahab dengar ponakannya udah lahir, saking girang, saking senangnya, Abu Lahab ngebebasin budaknya Thuwaibah. Thuwaibah dibebasin. "Hei Thuwaibah, mulai saat ini kamu bebas. Kamu bukan budak saya lagi. Kamu jadi orang merdeka. Karena aku senang dengan kelahiran ponakanku ini, anaknya Abdullah, putranya Aminah yang bernama Muhammad." Abu Lahab senang Pak, padahal dia kagak tahu Nabi Muhammad udah gede jadi musuh bebuyutannya. Kan begitu Pak? Iya, Abu Lahab kagak tahu aja. Tapi subhanallah, di dalam Sahihul Muslim babur radha'ah diceritakan ketika Abu Lahab mati. Jangan bilang meninggal, kecakapan. Abu Lahab mati. Abu Lahab ya sudah meninggal. Dia bermimpi, ada seorang sahabat bermimpi ketemu Abu Lahab. Kemudian kata ini sahabat, kata ini orang, "Hei Abu Lahab, apa yang Allah kehendaki untukmu di alam kubur?" Ya tentu kata Abu Lahab, "Adzabani Rabbi." Ya tentu saya diazab, disiksa sama Allah. Lantaran sampai detik-detik wafatnya atau sampai dia mati, dia tidak pernah beriman kepada Rasulullah. Saya disiksa habis-habisan, saya diazab habis-habisan di neraka, di kubur. Cuma setiap hari Senin saya dapat skor, dapat keringanan. Kalau bahasa sekarang apa tuh Pak? Remisi katanya. Kata Abu Lahab, saya dapat remisi. Tiap hari Senin saya cuti diadabnya sama Allah.
Jadi hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu bentung lagi Pak, azab lagi, siksa lagi. Hari Senin istirahat dia. Enak juga Abu Lahab ya. Ya ada istirahat diazab sama Allah hari Senin. Terus kata ini orang, kenapa kamu bisa diringankan azabnya? Kemudian Abu Lahab berkata, karena aku sewaktu Muhammad dilahirkan, aku senang, aku girang, aku bahagia, sehingga Allah meringankan azabku. Subhanallah. Abu Lahab yang jelas-jelas di dalam Al-Quran turun surat buat dia sama bininya. Celaka dia di dunia sampai akhirat, dia termasuk dari ahli neraka. Dan sampai sekarang menurut daripada cerita orang-orang Mekah, itu banyak ya youtuber di Mekah itu pengen tahu makam Abu Lahab. Kata saya ini orang iseng banget, orang mau ke makam sahabat, ke makam keluarga Nabi, ini ke makamnya Abu Lahab Pak. Akhirnya dia kunjungin makam Abu Lahab, baunya bau busuk sampai sekarang. Makamnya Abu Lahab bau bangke. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kenapa? Karena sudah jelas dalam ayat tabbat yada abi lahabin wa tab sampai akhir. Maka ditutup ya dengan sebuah syair yang dikatakan oleh Syekh Nasiruddin Ad-Dimashqi. Beliau katakan mengenai cerita Abu Lahab yang diringankan azabnya karena senang dengan kelahiran Nabi. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bi tabbat yadahu bil jahimi mukhallada ata annahu yaumal itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhanna bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Udah pada tahu artinya kan Pak ya? Udah ngaguk aja tadi, apalagi jam udah bunyi, wah udah kagak konsen, udah pada pengen ngerokok, mau ngopi nih ya. Ya, yang artinya singkatnya, jika ini orang kafir jelas-jelas hidupnya memusuhi Nabi Muhammad, nggak mau mengikuti Nabi Muhammad, nggak mau beriman kepada Allah, dia menjadi musuh besarnya Nabi Muhammad, dia diringankan azabnya, diringankan siksanya di alam kubur, di neraka, lantaran dia senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Famadhan nabil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Lalu bagaimana dengan kita ini jamaah al-barakah, kita ini umat Nabi Muhammad yang tiap harinya kita senang, kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, dan di bulan ini kita bahagia, kita gembira dengan kelahirannya Rasulullah SAW. Sudah pasti mudah-mudahan kita dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Iya, ini Rasulullah Mustaqim. Sallallahu alaihi wasallam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma qultu ana nabiyyin min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha nawm biha nawati insyaallah taala minal aminin bi rahmatika ya arhamar. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya ahna wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.